Izin. Nih terlalu tegang kawan-kawan nih, santai weh. Anggap di warung kopi weh gitu. Kalau terlalu tegang kayak gini pikiran gitu nih jadinya malah ngantuk gitu. Nah, yang jelas intinya kita bentuk tadi koperasi ini mungkin kawan-kawan nih, oh ribet nih surat-suratnya gini-gini, dah percayakan dengan kami yang ngurus. Nah, deal di situ. Oke, mungkin ada beberapa pertanyaan Bu dari saya. Yang pertama mengenai masalah apa ya, terdaftar secara online itu tadi Bu. Ya, jadi kita ini di sini ada kelompok-kelompok kecil Bu, karena kemarin itu kan ada di kebun kopi ada grup ya. Nah, itu sudah terdaftar, dia cuman sebatas mungkin cuman sebatas apa ya, komunitas kecil gitu kan. Kayak saya juga di kelompok usaha ya, kayak saya di Tangkit juga seperti itu Bu, sudah terdaftar mungkin secara online ya. Nah, jadi pertanyaan saya, apabila nanti kita daftarkan rekan-rekan ini kan bro pakai KTP, nomor NIK segala macam. Kalau di situ sudah terdaftar mungkin di kelompok kecil atau di kelompok mereka, apakah masih bisa? Nah, terus kemudian secara hukum, apabila permasalahan yang dulu itu timbul di wilayah kita, dulu kan pernah kita harga dari luar itu masuk sangat-sangat murah sekali dan kita sulit untuk menjangkaunya Bu. Kalaupun kita menjangkau, kita akan rugi sendiri. Dan di situ banyak kawan-kawan yang kolaps, yang tutup. Apakah kita dengan adanya koperasi ini bisa berkirim surat ke pemerintah untuk minta ya setidaknya ada semacam kayak kebijakan lah, boleh dari luar itu berapa persen yang masuk atau seperti apa? Apakah dengan adanya koperasi itu kita ada punya hak juga ke situ untuk menemui mungkin dinas perdagangan atau apa? Nah, terus saya agak sedikit lupa ini. Kemudian masalah pajak dan laporan itu kan tiap bulan ya, jadi ya. Kapan itu dimulai? Gitu. Kapan itu dimulai? Apakah setelah akte notaris itu disahkan atau kapan? Nah, itu kapan dimulai? Gitu. Terus kemudian kita di sini banyak betul pertanyaan saya. Kemudian kawan-kawan di sini nih Bu, ini populasi di kandang berbeda-beda. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Kemudian harganya pun berbeda-beda. Nah, langkah awal untuk menyatukan semuanya ke koperasi, nah itu menurut pandangan Ibu itu bagaimana? Supaya kami ada pemerataan masalah harga, kan gitu. Nah, terus kawan-kawan ini kan mempunyai langganan masing-masing saat ini sebelum koperasi dibentuk. Nah, apabila koperasi nanti dibentuk, nah itu harus seperti apa? Kalau memang ada solusi, ya kami persilahkan diutarakan. Mungkin kalau dari rekan-rekan juga nanti dikembalikan untuk berunding ke koperasi, ya nanti kita akan berunding ke koperasi. Mungkin hanya itu dulu. Terima kasih. Baik, Bapak, pertanyaan beruntun ya. Ya. Yang pertama tadi soal Online ya. Jadinya gini, kalau setiap UMKM itu wajib punya NIB, wajib terdaftar sebagai pelaku usahanya di NIB. Nah, nanti pada saat kita ngurus koperasi, perizinan NIB-nya gimana? Antara NIB koperasi dengan perorangan itu beda Pak. Jadi yang menjadi patokan NIB koperasi adalah nomor badan hukum. Oh. KTP itu dipergunakan pada saat kita untuk akses ke SABH untuk notaris. Jadi pada saat nanti kita masuk ke online single submission untuk perizinan nomor induk berusaha, itu yang dipakai dasarnya adalah nomor badan hukum.
Nah, gunanya KTP pengurus pengawas itu apa? Supaya nanti tertera bahwasanya itu benar terdaftar sebagai pengurus pengawas. Kalau memang ada nanti perubahan pengurus pengawas, maka itu wajib melaporkan ke dinas. Karena kita yang punya yang namanya online data system yang terintegrasi dengan online single submission tadi. Jadi nggak perlu harus mengubahnya. Nah, itu untuk masalah perizinan online. Jadi beda ya antara NIB sebagai pelaku UMKM dengan NIB badan usaha. Itu yang pertama. Yang kedua tentang apa tadi Pak? Pajak. Pajak. Ya. Nah, kalau untuk pajak koperasi itu apabila badan hukum sudah terbit, misalnya per Mei 2025, itu minimal di Juli Bapak sudah melapor SPT untuk kegiatan di Juni, walaupun masih belum ada kegiatan. Jadi nanti SPT-nya nihil. Oh. Atau setelah semua izin selesai? Tidak, setelah badan hukum. Karena NPWP itu nanti basicnya itu adalah pada saat kita sudah terbit badan hukum Pak. Jadi bukan berdasarkan izin, tapi terbitnya badan hukum. Jadi kalau sudah Mei terbit, berarti kan harusnya Juni sudah operasional. Walaupun tidak ada kegiatan, tidak ada penghasilan, Bapak di Juli itu sudah lapor SPT. Makanya itu minimal kalau kita terbitnya badan hukum itu di akhir Mei, awal Juni itu kita sudah clear tentang NPWP. Jadi di Juli Bapak harus sudah wajib lapor. Enggak. Sekarang Pak badan usaha itu wajib lapor setiap bulan. Ya. Kalau Bapak tidak melapor per bulan depan Bapak kena denda. Jadi itu ada dendanya kalau Bapak tidak melapor. Jadi wajib lapor per bulan. Bahwasanya Bapak tidak ada aktivitas, sepertinya nihil. Kenapa kita tidak langsung 1 tahun? Karena memang aturannya seperti itu Kotex. Kalau dulu kan DJP online ya, websitenya sekarang Kotex. Kotex punya aturan bahwasanya badan usaha itu wajib lapor per bulan. Supaya usaha perorangan itu wajib juga Pak seharusnya. Harusnya bayar pajaknya juga harusnya per bulan. Karena kalau yang setahu saya kalau Bapak tidak melapor per bulan itu Bapak kena denda 100.000 kalau untuk per orang. Kalau dulu kan bisa lewat dari bulan 3 ya, baru denda 100.000. Itu 5 miliar. Bayang kan? Dari mana kita bayarnya? Nah itu karena kesalahan pemilihan kode KBL dulu. Karena banyak nggak mau tahu dia kita ibaratnya salah kode gitu. Karena dia patokannya itu tadi penjualan. Jadi pendapatan bruto itu yang dia lihat. Jadi hati-hati pada saat kita memilih kode KPLG nanti. Kalau bapak belum punya NIB, harusnya mungkin lah. Supaya apa? Kalau misalnya bapak mau ada bantuan kah, ataukah pengajuan proposal kah, yang orang lihat itu izinnya dulu. Kalau misalnya bapak mau secara pribadi mau melakukan pinjaman tuh orang bank ataupun pihak ketiga itu yang pasti lihat punya NIB nggak? Kalau nggak punya itu langsung masuk ke berkas yang tidak diproses. Jadinya jangan dibilang ribet Pak, NIB itu bisa bikin online. Nggak repot, cuma modal KTP doang. UMKM itu paling gampang bikin NIB-nya, hanya daftar, nanti masukkan KTP, masukkan namanya, pilih kode KBLG-nya, langsung keluar bikin usahanya. Nah, repot. Kalau di NIB itu sendiri, wajib lapor itu sebenarnya kalau asetnya sudah 5 miliar. Di NIB ya, bukan di pajak, tapi di NIB. Di NIB itu kita harus lapor juga, tapi itu kalau aset kita sudah di atas 5 miliar. Kalau masih di bawah situ tidak perlu lapor. Terus apa lagi tadi Pak selain itu? Nah lupa juga saya. Pemerataan harga. Ayo, masalah penetapan harga. Iya.
kalau kita punya badan hukum secara resmi, itu kita bisa berkirim surat secara resmi membawa nama badan hukum ke dinas terkait untuk meminta kebijakan harga, kebijakan penekanan masuknya barang ke wilayah kita. Itu kita bisa ajukan ke dinas terkait, baik itu dinas peternakan, dinas perindustrian perdagangan, dan dinas lainnya. Karena koperasi itu boleh mewakili anggotanya secara hukum kepada pihak terkait. Itu kegunaannya kita buat badan hukum, karena ada payung hukumnya yang melindungi kita sebagai perwakilan. Posisinya kuat, tidak hanya sebagai orang pribadi ataupun asosiasi yang mewakili beberapa peternak. Jadi posisinya di situ bahwasanya kita ada payung hukum yang melindungi anggota-anggota, berhak untuk meminta kesetaraan harga maupun kesetaraan kesejahteraan bagi peternak puyuh khususnya. Boleh. Jadinya apapun, misalnya kita mau selain harga, misalnya kita bisa untuk menekan pemasok lain untuk masuk ke wilayah kerja kita, boleh. Apalagi ya Pak ya, udah. Solusi tadi? Kira-kira gambaran solusinya apa? Solusinya, oh yang untuk ini ya, kalau misalnya antara pelaku UKM dengan anggota koperasi. Ya sudah punya pelanggan masing-masing. Iya, ya, karena punya pelanggan masing-masing, terus kemudian harga telur berbeda-beda. Nah itu solusinya macam mana Bu? Supaya bisa kita tarik ke koperasi semua gitu. Nah jadi Bapak Ibu di sini ada nanti yang namanya ego sektoral. Nah itu pasti. Kalau masalah besar dalam berkoperasi itu, kalau pelakunya anggotanya pelaku UMKM pasti masalah ego sektoral. Jadinya Bapak Ibu harus percaya bahwasanya pengurus ini akan mensejahterakan anggotanya. Jadi kan Bapak nggak perlu lagi lempar telur Bapak ke pelanggan yang lama. Cukup aja biar pengurus yang ngambil telur-telur Bapak, mereka yang lempar dengan satu harga kesatuan. Supaya apa? Supaya ada pemerataan di situ. Kan Bapak nggak repot lagi, mesti cari-cari pelanggan lagi, mesti ibaratnya ngambil lagi, pengantar lagi, gitu kan? Bapak tinggal stay di rumah, ada yang ngambil telur, tinggal antar. Bapak tinggal terima uangnya. Biarkan pengurus yang bekerja, bagaimana nanti teknisnya tergantung. Apakah nanti kita ada yang tukang ambil, nanti tinggal langsung mengantar. Itu kan keputusan bersama ya nanti di koperasinya. Maunya teknisnya seperti apa. Karena kalau teknis, kebetulan karena saya bukan peternak burung apa buat kecuali burung yang satu ya Pak ya. Itu saya kurang tahu. Belum pernah saya beternak Pak. Nanti kita musyawarah. Iya. Musyawarah. Nah, karena kalau secara teknis itu ada keputusan bersama. Nah, jadinya itu kita harus menyampingkan ego kita sendiri. Supaya apa? Supaya nanti teman-teman ini bisa sama. Jadi bisa kita menekan harga. Supaya sama-sama untung. Jadi intinya Bapak Ibu jangan sampai ini merasa nanti aku telur aku nggak ada lagi yang beli, karena kalau sudah ngambil pelanggan aku udah. Bukan gitu cara kita main teknisnya. Kita percayakan kepada pengurus pengawas untuk memajukan usaha kita bersama. Jadi bukan hanya kepada satu orang anggota saja, tetapi semuanya dirangkul untuk memenuhi kuota yang ada dengan standar harga koperasi. Nah, koperasi tergantung kebijakannya nanti. Maunya seperti apa? Apakah beli putus sama anggota, ataukah nanti mau sistemnya bayarnya per ini ya, misalnya apakah per ribu ambilnya. Jadi kan kurang lebih sama seperti sama ya, kayak kita jual biasa. Nggak ada lagi yang namanya perbedaan antara yang ini dijual bersama, yang dijual ke sini dan harga sekian. Tapi semuanya dirangkul sama koperasi. Jadi itu nanti teknisnya lebih mendalam Bapak Ibu yang akan menjalani. Karena kita sendiri itu lebih kepada manajemennya aja, manajemen perkoperasiannya. Kalau udah masuk ke teknis itu kan Bapak Ibu yang